dan juga IVA. Saya persilakan kepada Dokter Estia untuk melakukan overview-nya, nggih, Dok. Oh ya, terima kasih. Terima kasih juga slide-nya ya sudah dipinjemin. Ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik ginekologi dan pap smear. Slide. Boleh dilanjut ya. Oke, kita bisa skip untuk ini slide. Ya, saat ini kanker serviks ini masih menjadi kanker utama pada perempuan Indonesia setelah kanker payudara ya. Kemudian sebetulnya kanker serviks ini paling gampang deteksinya karena bisa dijangkau dengan mudah dibandingkan dengan eee, apa namanya, sampling atau screening pada kanker yang lain. Misalnya kanker ovarium, untuk mendapatkan sampelnya kita musti melakukan laparotomi. Demikian juga kanker payudara musti dilakukan, eksisi gitu ya. Sementara kalau kanker serviks, kita hanya mengambil sampel dari getah di serviks yang relatif mudah. Nah, sensitivitasnya juga, cukup, cukup tinggi ya, yaitu sekitar 51%, kemudian spesifitasnya 98%. Slide. Bisa lanjut slide-nya? Ya. Maaf ya, saya lanjutkan lagi. Kemudian ya, screening itu, disarankan paling tidak dilakukan setiap 3 tahun. Tetapi dengan, apa, me leb membuat lebih sering menjadi screening setiap tahun, maka insidensinya pun, eee, menjadi insidensi untuk menemukan suatu kelainan itu meningkat menjadi sekitar 93%. Bisa terjadi false negatif itu karena kesalahan pengambilan. Jadi pengambilan sampel itu harus sampai menampilkan serviksnya ya. Jadi jangan mengambil di dinding vagina, tetapi harus betul-betul dari, serviks gitu ya. Kemudian, bisa juga terjadi false positif ya, bisa karena salah pembacaan. Slide. Nah, target dari perempuan yang harus dilakukan pap smear adalah kalau dia sudah pernah, berhubungan seksual, kemudian screening kanker serviks ini bisa dengan pap smear atau dengan inspeksi visual asam asetat. Apabila pap smear tidak tersedia untuk fasilitasnya, maka bisa dilakukan dengan IVA. Pap smear dianjurkan untuk dikerjakan setiap tahun sejak masa 3 tahun setelah seorang wanita itu, aktif secara seksual. Sampai kapan? Ya sebetulnya sampai
Bahkan sampai masa menopause pun bisa dikerjakan sebetulnya ya. Kemudian setelah usia 30 tahun, kalau hasil pap smear-nya itu berturut-turut baik, bisa juga dikerjakan lebih jarang, yaitu 3 tahun sekali. Slide. Indikasinya adalah untuk semua perempuan yang sudah aktif secara seksual, kemudian terdapat fasilitas laboratorium yang memadai, kemudian bisa dilakukan monitoring penderita kanker serviks yang dinyatakan selesai terapi ya. Jadi pada pasien-pasien CA serviks setelah terapi maka masih perlu dilakukan pap smear untuk screening apakah sel kankernya masih aktif atau tidak. Slide. Nah, untuk kontraindikasinya adalah kalau terdapat pendarahan pervaginam yang kalau hanya flek masih bisa dikerjakan terutama dengan liquid based cytology. Jadi pap smear itu ada yang konvensional yang diambil getah serviksnya kemudian dioles ke objek gelas. Itu adalah yang konvensional, kemudian ada juga yang di hasil samplingnya dimasukkan dulu ke dalam cairan tertentu supaya kalau ada darah maka dia bisa terpisah, sel-sel yang mau dilihat itu bisa terpisah dari darah yang menutupi, atau dengan liquid based cytology. Nah, kemudian sebelum dilakukan pap smear, kalau di vagina dan sekitar mulut rahim itu terdapat banyak discharge, dibersihkan dulu, tapi tidak dengan antiseptik ya, hanya dibersihkan dengan kasa ya supaya discharge-nya tidak menutupi letak, tidak menutupi serviks yang kita mau ambil sitologinya. Kemudian pada 3 kali pemeriksaan pap smear pada masa menopause, kalau hasilnya normal, maka tidak perlu lagi melakukan pap smear. Jadi misalnya seorang perempuan usia 60 tahun sudah menopause, kemudian pada perempuan ini dilakukan pap smear dan hasilnya 3 kali berturut-turut itu baik, maka selanjutnya tidak perlu lagi dilakukan pap smear. Kemudian bisa juga Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan total abdominal hysterectomy, artinya uterusnya plus serviksnya sudah diambil semua, itu juga tidak perlu lagi dilakukan pap smear ya, kecuali kalau hysterectomy-nya karena kanker serviks atau kanker rahim, maka tetap perlu dilakukan pap smear. Slide. Nah, syaratnya adalah sebelumnya dilakukan untuk pemeriksaan bimanual. Kenapa kok harus dilakukan pemeriksaan bimanual? Untuk memastikan bahwa mulut rahimnya itu licin. Licin itu artinya tidak ada massa. Kemudian dilakukan pemeriksaan bimanual untuk menilai parametriumnya. Karena misalnya pada pasien dengan CA serviks stadium 2B, maka parametriumnya pun dalam palpasi itu tidak normal, menjadi lebih kaku. Kemudian hindari kontaminasi dengan pelumas, tidak melakukan hubungan dalam 24 jam supaya tidak tertutupi oleh mani ya, sitologinya tidak tertutupi oleh mani. Kemudian menghentikan pemberian obat pervaginam dalam 48 jam, misalnya sebelumnya diberikan obat antibiotik ovula misalnya, maka 48 jam kemudian baru bisa dikerjakan pap smear. Kemudian dilakukan antara hari 10 sampai 20 siklus haid supaya tidak tertutupi oleh getah serviks yang lebih banyak. Setelah hari ke-20 siklus haid biasanya getah serviks itu menjadi menebal sehingga mengganggu pembacaan pap smear. Slide.
Kemudian perhatikan untuk kewaspadaan standar atau standar precaution berkaitan dengan sterilitas ya. Kemudian juga berkaitan dengan perlindungan diri baik untuk petugas maupun untuk pasiennya. Pertama kali persiapannya adalah mempersiapkan pasien, memberikan salam, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan pada pasien bagaimana prosedur yang akan dilakukan, langkah-langkahnya itu apa saja, supaya nanti ketika pasien dibersihkan daerah vulvanya, kemudian dilakukan pemasangan inspekulo, dia sudah siap-siap dan tidak kaget. Kalau pemeriksanya laki-laki, maka perlu tenaga medis perempuan sebagai pendamping pemeriksaan. Slide. Kemudian jelaskan pada pasien untuk tetap diam atau tidak bergerak pada saat pemeriksaan. Dan supaya pasien itu tidak megang-megang alat-alat yang di sekitarnya yang bisa jadi sudah disterilkan. Kemudian pasien diminta untuk melepaskan bagian pakaian bawahnya, kemudian berbaring dalam posisi litotomi dengan kaki dibuka, kemudian meja itu tinggi meja disesuaikan dengan pemeriksa ya, supaya bisa melakukan pemasangan inspekulo dengan nyaman, kemudian bisa menampilkan serviks dengan baik nih. Slide. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya, ada kursi dan meja yang sesuai, lampu jangan lupa ya, harus memakai lampu yang memadai sinarnya, sarung tangan harus steril, kemudian spekulum menyesuaikan dengan kafum vaginanya ya. Misalnya pada pasien yang sudah pernah melahirkan spontan 2 kali, bisa dipakein spekulum dengan ukuran M. Tapi kalau untuk perempuan-perempuan yang belum pernah melahirkan secara vaginal ya, misalnya persainannya dengan sesar atau bahkan belum pernah melahirkan, ya pakai yang lebih kecil lagi yang ukurannya S. Jadi spekulum itu ada ukurannya S, M, atau L. Misalnya pada pasien-pasien yang tinggi besar dan sudah pernah melahirkan, bisa juga dipakein yang L. Kemudian cunam kasa ya, spatula bisa pakai juga stopbras atau lidi kapas ya. Kemudian alkohol 95% untuk merendam. Kemudian slide. Sebelum pemeriksaan, pasien harus PAK dulu supaya nyaman. Kemudian boleh juga dilakukan pemeriksaan ginekologi lainnya. Misalnya mau lihat apakah ada prolaps uteri, itu pasien disuruh menyejan dulu. Kemudian dimasukkan spekulum ke dalam vagina, kemudian diamati untuk serviksnya. Jadi harus menampilkan serviks untuk mengambil sampel pap smear. Jika dokter bermaksud mengambil ulasan serviks untuk pemeriksaan sel, maka tidak dilakukan pengolesan pelumas kecuali air pada spekulumnya. Kalau mau melihat apakah ada prolaps, juga dilakukan pengamatan gradingnya sekalian. Lanjut dengan pemilihan spekulum tadi sudah ya. Sebelum dimasukkan spekulum, dilakukan juga pembersihan vulva, boleh memakai antiseptik kalau untuk bagian luar. Kemudian tangan kiri kita menyibakkan kedua labia minora, lalu masukkan spekulum dalam keadaan tertutup dengan posisi
apa namanya, vertikal ya, kemudian diputar perlahan sambil didorong hingga mencapai fornix. Slide. Ya, kemudian dilakukan apusan ektoservik 360 derajat. Kemudian apusan endoservik bisa juga dipakaiin dengan sitobras. Kemudian segera dilakukan apusan ke slide. Lalu dilakukan fiksasi dengan cara dimasukkan dalam alkohol 95% selama setengah jam. Kemudian dilakukan kemudian spekulum ditutup kembali, diputar sesuai dengan sumbu vagina dan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam klorin alat-alat tersebut. Slide. Yes, kalau yang dengan IVA, slide. Ya, ini bisa di skip aja. Ya, sebetulnya prinsipnya sama dengan pap smear ya. Slide. Ya, yang perlu disediakan tambahannya adalah asam asetat 3 atau 5%, kemudian swab lidi ya. Slide. Ya, jangan lupa untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan sehingga pasiennya tidak kaget. Sebetulnya sama juga dengan pemeriksaan pap smear untuk langkah-langkahnya. Slide. Nah, kemudian kalau misalnya ada banyak cairan atau discharge dibersihkan dulu dengan kapas ya. Kemudian dengan menggunakan pipet atau kapas ya, sebaiknya sih kapas saja. Itu diteteskan atau ditempelkan ke leher rahim, ke serviks ya. Kemudian diamati setelah 1 menit. Apabila warnanya menjadi keputih-putihan, mungkin positif terhadap kanker. Asam asetat ini fungsinya menimbulkan dehidrasi sel sehingga membuat penggumpalan protein sehingga sel kanker yang berkepadatan protein tinggi dia akan menjadi putih. Bila tidak terdapat gambaran epitel putih, berarti hasilnya adalah negatif. Kalau dia warnanya putih, berarti adalah positif. Kalau negatif menunjukkan rahim yang normal, kalau radang ada IVA di radang itu serviks dengan radang atau kelainan jinak. Kalau dia positif artinya ditemukan bercak putih atau white epithelium. Nah, maka hasil ini bisa diasumsikan sebagai temuan screening kanker serviks yang mengarah pada prekanker, meskipun harus dibuktikan lagi dengan cara biopsi. Jadi IVA positif itu belum tentu artinya Kemudian kalau misalnya IVA-nya positif harus dilanjutkan dengan biopsi. Jadi IVA positif itu tidak serta-merta pasti kanker ya. Ya, kalau misalnya ditemukan positif maka dikirim ke Obskin untuk pemeriksaan lanjutannya. Slide.
Ya, ini adalah gambaran negatif. Yang sebelah kanan adalah gambaran positif karena ada gambaran aceto white. Jadi ada bagian atau area yang berwarna menjadi keputih-putihan. Slide. Ya, ini keterangan dari yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, kalau ditemukan IFA positif, maka penanganannya bisa dengan menyemprotkan gas CO2 atau N2 ke leher rahim. Kemudian maka lesi prekankernya itu yang diharapkan bisa dihentikan perkembangannya. Namun demikian meskipun sudah dikerjakan tetap perlu dikirim untuk pemeriksaan lanjutannya. Slide. Slide selanjutnya. Oke. Sudah selesai, baik. Jadi intinya sih antara pap smear sama IFA itu lebih bagus mana, sering ditanyakan seperti itu ya. Nah, IFA itu sifatnya objektif ya. Misalnya dilakukan pemeriksaan IFA, yang dilakukan itu adalah mengamati apakah ada bagian yang berubah menjadi keputih-putihan atau aceto white. Kadang-kadang satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lain beda ya, hasil inspeksinya tuh bisa berbeda karena ini subjektif. Sehingga kalau misalnya ditemukan aceto white, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan biopsi, yaitu diambil sampling dengan biopsi untuk melihat apakah betul ada lesi prekanker. Kalau pap smear dia memang lebih objektif ya karena dia mengambil cairan untuk dilihat sitologinya, kemudian dikirim ke patologi anatomi. Tapi ini juga tentu berbeda dalam hal efisiensi pembiayaan. Untuk screening massal biasanya dilakukan IFA, tetapi untuk untuk pap smear tentu akan membutuhkan biaya yang lebih besar kalau dilakukan secara massal. Tapi dua-duanya adalah penting untuk dilakukan untuk melakukan screening awal untuk menemukan adanya kanker serviks. Demikian yang saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Untuk videonya masih ada waktu untuk diputar tidak ya, Dokter Lori ya? Baik dokter, sebentar saya siapkan. Baik ya.
Izin dok, apakah suaranya terdengar ya dok? Suara videonya. Nggak ada tuh, nggak terdengar suaranya. Ini apakah terdengar dok? Nggak terdengar ya. Yang lain bisa dengar nggak ya? Belum Tidak terdengar. terdengar Tidak, dokter. dokter. Kalau Nggak ini terdengar. saya on mic, kalau ini saya on mic kedengaran nggak ya dok? Sebentar saya play lagi dok. Iya. Untuk ini terdengar ya dok? Nggak terdengar, Dok. Kalau di on mic tetap tidak terdengar ya dok? Suara videonya. Di online tuh diapain ya? Di on mic dok. Oh, on Kalau mic. di, iya, kalau di on mic kedengaran nggak ya dok suara videonya? Kalau ini terdengar nggak dok barusan dok videonya? Atau adik-adik mahasiswa mungkin terdengar nggak? Belum terdengar, dokter. Oh, baik. Mungkin mohon izin dokter kalau boleh sambil dijelaskan saja dok nanti. Soalnya Oh iya apa iya, oke saja. oke. Saya ulang ya dok. Jadi di sini kita akan mulai untuk membuka state serial terlebih dahulu setelah meminta inform consent kepada pasiennya. Kita periksa kelengkapan alatnya ya. Ini mau Dokter Lori atau saya? Monggo. Halo? Iya dokter, gimana dok? Mau saya jelaskan apa sama Dokter Lori aja? Oh iya, sama saya aja nggak apa-apa dok. Oh iya, baik. Ya, baik di sini kita akan mengecek kelengkapan alatnya ya. Di sini ada bengkok, ada spekulum, spatula air, kemudian alat-alat yang non steril. Ini ada alkohol swab, kemudian eh, klorin dan juga eh, alkohol dan asam asetat. Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Dokter Estia, kita mempersiapkan lampu terlebih dahulu dan diposisikan di depan alat kelamin pasien. Kemudian alat-alat dari yang non steril kita pindahkan ke alat yang steril, yaitu
NaCl dan juga asam asetat, serta alkohol 95% untuk fiksasi, serta klorin di bagian alat-alat kotak. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Nah, itu kita gunakan sarung tangan. Kemudian kita lakukan vaginal, eh, membersihkan bagian luar alat kelamin dari bagian dalam ke luar. Setelah kita bersihkan, kita lakukan pemasangan drugs dan kita masukkan spekulum. Kemudian kita lakukan inspeksi terlebih dahulu dan melihat bagian dalam dari serviks. Dan di sini kita melakukan inspeksi pada bagian serviks dan juga liang vagina. Kita akan mulai mengambil preparat untuk pemeriksaan pap smear. Setelah memastikan kalau inspeksi dalam batas yang normal, kita bisa melakukan pemeriksaan pap smear. Melakukan mengambil untuk preparat yang ektoservik nanti kita menggunakan spatula air, kemudian kita oleskan di objek gelas dan selanjutnya kita masukkan ke wadah alkohol 95% untuk kita fiksasi. Setelah itu kita ambil preparat selanjutnya di bagian endoservik. Jadi kita masukkan hingga ke dalam serviks, kita putar 360 derajat. Kemudian kita oleskan lagi di objek gelas. Kemudian kita fiksasi. Bila ditemukan adanya benjolan atau discharge, kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan dan mengoleskannya di objek gelas juga ya. Untuk pemeriksaan IVA nanti dengan prosedur yang sama, namun di serviks akan kita oleskan asam asetat. Kemudian kita akan mengeluarkan spekulum, kemudian kita masukkan ke dalam klorin. Setelah pemeriksaan pap smear selesai, kita lepaskan sarung tangan dan membereskan alat-alat. Kemudian menjelaskan kepada pasien kapan pasien harus kontrol, kapan pasien mendapatkan hasilnya. Halo. Ibu bareng kamu ya? Gimana ini? Maksudnya?
Waduh. Ingatkan pasien untuk kapan harus kontrol dan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah pemeriksaan. Baik, sekian dari prosedur pemeriksaan Pap smear dan Iva. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Nikoma. Permisi dokter, saya izin bertanya untuk terkait videonya tersebut tadi, apakah nanti akan dibagikan di MS Team dokter? Terima kasih dokter. Terkait video tersebut akan saya konfirmasi dulu ke pihak Skillab enggak? Apakah boleh di-share atau tidak? Yang jelas nanti pada saat sesi kita akan melakukan hands-on secara langsung. Baik, terima kasih dokter. Apakah ada lagi yang mau menanyakan atau mengklarifikasi? Mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, boleh izin saya tutup ya, Dok? Oh iya dok, boleh boleh diakhiri. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Dr. Estia untuk kesediaannya mengisi overview pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk uh, waktunya adik-adik mahasiswa semua. Silakan ditutup dalam doa. Mungkin salah satu bisa menutup dalam doa. Permisi dokter, saya izin untuk menutup dengan doa. Ya, baik, silakan. Baik dokter dan teman-teman, mari kita mengakhiri overview kita hari ini dengan berdoa. Doakan sahabat pimpin secara Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Bapak yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami sepanjang overview tadi. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya setelah ini. Semoga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kami terima dari kegiatan overview hari ini dapat berguna tidak hanya bagi profesi kami, tetapi juga demi kemuliaan nama-Mu. Doa yang kurang dari sempurna ini ya Bapa, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih Dr. Estia. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.